Bilangan 35 ayat 9, kota-kota perlindungan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu memilih beberapa kota yang menjadi kota-kota perlindungan bagimu, supaya orang pembunuh yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Kota-kota itu akan menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut balas, supaya pembunuh jangan mati sebelum ia dihadapkan kepada rapat umat untuk diadili. Dan kota-kota yang kamu tentukan itu haruslah 6 buah kota perlindungan bagimu. 3 kota kamu tentukan di seberang sungai Yordan di sini, dan 3 kota harus kamu tentukan di tanah Kanaan, semuanya kota-kota perlindungan. Ke-6 kota itu haruslah menjadi tempat perlindungan bagi orang Israel dan bagi orang asing dan pendatang di tengah-tengahmu, supaya setiap orang yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana." Ayat 16, "Tetapi jika ia membunuh orang itu dengan benda besi sehingga orang itu mati, maka ia seorang pembunuh, pastilah pembunuh itu dibunuh. Dan jika ia membunuh orang dengan batu di tangan yang mungkin menyebabkan matinya seseorang sehingga orang itu mati, maka ia adalah seorang pembunuh, pastilah pembunuh itu dibunuh. Atau jika ia membunuh orang itu dengan benda kayu di tangan yang mungkin menyebabkan matinya seseorang sehingga orang itu mati, maka ia seorang pembunuh, pastilah pembunuh itu dibunuh." Lanjutannya, "Penuntut darahlah yang harus membunuh pembunuh itu. Pada waktu bertemu dengan dia, ia harus membunuh dia. Juga jika ia menumbuk orang itu karena benci atau melempar dia dengan sengaja sehingga orang itu mati, atau jika ia memukul dia dengan tangannya karena perasaan bermusuhan sehingga orang itu mati, maka pastilah si pemukul itu dibunuh. Ia seorang pembunuh. Penuntut darah harus membunuh pembunuh itu pada waktu bertemu dengan dia. Tetapi jika ia sekonyong-konyong menumbuk orang itu dengan tidak ada perasaan bermusuhan, atau dengan tidak sengaja melempar sesuatu benda kepadanya, atau dengan kurang ingat menjatuhkan kepada orang itu suatu batu yang mungkin menyebabkannya matinya seseorang sehingga orang itu mati, sedangkan ia tidak merasa bermusuh dengan orang itu dan juga tidak berikhtiar mencelakakannya, maka haruslah rapat umat mengadili di antara orang yang membunuh itu dengan penuntut darah menurut hukum-hukum ini. Dan haruslah rapat umat membebaskan penuntut itu dari tangan penuntut darah. Haruslah rapat umat mengembalikan dia ke kota perlindungan, ke tempat ia telah melarikan diri. Disitulah dia harus tinggal sampai matinya imam besar yang telah diurapi dengan minyak yang kudus." Oke, shalom, selamat siang. Kita ketemu lagi sama pelita kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hari ini saya ingin membahas mengenai satu hal tentang kota perlindungan yang nanti kita akan aplikasikan bahwa Yesus itu adalah kota perlindungan. Ayat yang barusan kita baca dalam Bilangan 35 itu aturan yang Tuhan berikan kepada Musa apabila nanti Musa masuk bersama dengan umat Tuhan ke tanah perjanjian. Dan dibilang di sana adalah sebenarnya kota perlindungan itu adalah asalnya adalah kota-kota orang Lewi. Jadi kita tahu bahwa suku Lewi itu tidak mendapat bagian tanah, tetapi suku-suku yang lain memberikan kota kepada orang Lewi. Itu menjadi kota-kota yang didiami oleh orang Lewi. Jadi kalau Anda baca di atasnya, dikatakan bahwa orang Lewi mendapat 42 kota. Gitu. Plus 6 kota. Jadi semuanya ada 48 kota. Jadi suku Lewi, dia tidak mendapat bagian tanah khusus seperti suku-suku yang lainnya. Dia tersebar di kota-kota yang diberikan oleh suku-suku yang lain. Dan semuanya ada 48 kota. 42 kota dipakai untuk orang Lewi dengan tanah penggembalaannya. Dan 6 kota dipilih Tuhan untuk khusus menjadi kota perlindungan. Gitu ya. Nah, tadi kita udah lihat bagaimana kota perlindungan itu menjadi tempat di mana apabila ada seseorang membunuh secara tidak sengaja, maka dia bisa lari ke sana sehingga penuntut darah tidak bisa membunuhnya. Jadi saya mau jelaskan sedikit, saudaraku. Dalam perjanjian lama, dalam kitab Taurat, ada sebuah aturan bahwa kalau seseorang membunuh, maka nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan. Itu prinsipnya, itu prinsip dalam hukum Taurat, gitu ya. Nah, kalau orang membunuh secara sengaja, dia berikhtiar membunuh seseorang secara sengaja, dia melempar batu, dia memukul seseorang dengan benda besi atau apa dengan niat membunuhnya. Tadi kata firman Tuhan dikatakan, maka pembunuh tadi akan dibunuh oleh penuntut darah. Penuntut darah ini adalah kerabat atau keluarga dari orang yang mati tadi. Jadi misalnya ada 2 orang, si A dan si B, misalnya begitu ya. Si A
berencana membunuh si B karena sakit hati, karena dia sikap permusuhan, sehingga dia berikhtiar untuk membunuh si B. Dan kemudian si A tadi berhasil membunuh si B. Maka keluarga si B itu bertindak sebagai penuntut darah terhadap si A. Sehingga keluarga si B itu berhak membunuh si A dimanapun dia ditemui. Gitu ya. Karena itu prinsip dalam hukum Taurat. Jadi, darah ganti darah, nyawa ganti nyawa. Gitu. Itu terjadi apabila si A tadi memang berikhtiar membunuh si B. Sehingga keluarga si B bertindak sebagai penuntut darah, bisa membunuh si A di mana saja pada saat dijumpai. Gitu ya. Karena si A memang berikhtiar untuk membunuh si B. Gitu ya. Tetapi kota perlindungan ini sedikit berbeda. Kota perlindungan ini adalah apabila ada dua orang, si A dan si B tadi, si A ini tidak sengaja. Si A ini melakukan sesuatu secara tidak sengaja sehingga mengakibatkan si B-nya mati. Misalnya, contohnya, dia lagi membangun rumah bersama-sama dengan teman-temannya, tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi, rumah itu runtuh atau menimpa seseorang, dan kemudian orang itu mati. Itu dia lakukan tanpa ada niat membunuh orang tersebut. Gitu ya. Contoh lain dalam firman Tuhan, misalnya pada saat seorang lagi menebang pohon, tahu-tahu mata kampaknya terlempar. Dan waktu mata kampaknya terlempar dan menimpa seseorang sehingga orang itu mati, maka dikatakan itu perbuatan membunuh secara tidak sengaja. Nah, membunuh secara tidak sengaja itu sudah diatur dalam hukum Taurat bahwa mereka yang membunuh itu secara tidak sengaja, mereka bisa lari ke kota perlindungan. Gitu ya. Kalau mereka lari ke kota perlindungan, maka penuntut darah dari keluarga korban tidak berhak membunuh pembunuh tadi karena dia melakukannya dengan tidak sengaja. Gitu ya. Kemudian si pembunuh tadi lari ke kota perlindungan, dia diam di sana sampai akhirnya dibuat rapat umat. Jemaat dibuat rapat untuk memutuskan apakah dia membunuh secara sengaja atau tidak. Gitu ya. Kalau dia membunuh memang secara tidak sengaja dan terbukti tidak sengaja, maka dia dikembalikan ke kota perlindungan. Dia akan diam di sana sampai imam besar mati. Kalau imam besar mati, baru dia boleh keluar. Gitu ya. Tetapi kalau dia membunuh secara tidak sengaja dan dia diam di kota perlindungan, tapi terus dia keluar, dalam firman Tuhan dikatakan apabila penuntut darah tadi bertemu, maka penuntut darah berhak untuk membunuh orang yang bersangkutan. Jelas, saudaraku? Jadi itu aturan dalam hukum Taurat tentang seseorang yang membunuh. Jadi di sini ada dua jenis pembunuhan yang terjadi. Yang pertama adalah seseorang yang membunuh dengan sengaja. Kalau dia membunuh dengan sengaja, ada keterangan 2-3 saksi, maka dia berhak dibunuh oleh penuntut darah. Tadi saya sudah bilang, penuntut darah adalah keluarga korban. Gitu ya. Tetapi apabila seseorang membunuh dengan tidak sengaja, maka penuntut darah, kalau orang itu tidak lari ke kota perlindungan, penuntut darah bisa membunuh dia. Tetapi si pelaku tadi apabila melakukan dengan tidak sengaja, dia bisa lari ke kota perlindungan. Tadi saya dibilang, kota perlindungan adalah kota orang-orang Lewi yang Tuhan tentukan. Gitu ya. Dari 48 kota yang didapat oleh orang Lewi, 6 kota ditentukan Tuhan menjadi kota perlindungan, dan kesanalah pembunuh yang tidak sengaja lari. Supaya apa? Supaya penuntut darah atau keluarga korban tidak bisa membunuh dia. Dengan catatan bahwa pelaku tadi tidak pernah keluar dari kota perlindungan. Kalau dia keluar dari kota perlindungan, maka penuntut darah berhak melakukannya. Berhak membunuhnya, gitu ya. Kita lihat beberapa ayat dalam firman Tuhan. Dalam Bilangan 35 tadi sudah dijelaskan, ayat 11-12 dikatakan bahwa haruslah memilih kota perlindungan supaya seorang pembunuh yang membunuh dengan tidak sengaja dapat lari ke sana. Jadi kota perlindungan ditujukan untuk seorang yang membunuh temannya, rekannya secara tidak sengaja. Gitu ya. Kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ada orang yang lagi belajar mobil, atau orang yang lagi coba-coba nyetir mobil, tahu-tahu dia tidak sadar ada orang nyebrang dan dia menabrak sehingga orang itu mati. Itu adalah salah satu bentuk pembunuhan yang tidak disengaja. Gitu ya. Di Alkitab disebutkan juga beberapa contoh seperti tadi, gitu ya. Orang yang bangun rumah tahu-tahu dia tertimpa dengan rumah itu, atau misalnya orang sedang menebang pohon, mata kampaknya terlempar dan kena seseorang. Dan pembunuh tadi karena dia melakukan tidak sengaja, dia boleh lari ke kota perlindungan. Gitu ya. Dalam Ulangan 19 ayat 10-13 dikatakan seperti ini. Supaya jangan tercurah darah orang yang tidak bersalah di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milikmu, dan hutang darah melekat kepadamu. Ini ada hutang darah. Gitu ya. Tetapi apabila seseorang membenci sesamanya manusia dan dengan bersembunyi menantikan dia, ini pembunuhan yang disengaja, lalu bangun menyerang dan memukul dia sehingga mati, kemudian dia melarikan ke salah satu kota-kota itu,
gitu ya. Kalau dia melakukan dengan sengaja tapi lari ke sana, dikatakan, maka haruslah para tua-tua kota menyuruh mengambil dia dari sana dan menyerahkan dia kepada tuntutan tebusan darah, kepada keluarga korban. Itu bertindak sebagai penuntut darah, gitu ya, supaya ia mati dibunuh. Janganlah kau merasa sayang kepadanya, demikianlah harus kau hapus darah orang yang tidak bersalah dari antara orang Israel, supaya baik keadaanmu. Jelas, saudaraku? Jadi itu prinsip dalam hukum Taurat. Jadi hukum Taurat membedakan pembunuhan dari dua. Pembunuhan yang disengaja dan yang tidak disengaja. Disengaja atau tidak disengaja nanti ditentukan oleh rapat dari pertemuan umat pada waktu itu. Pertemuan jemaah nanti akan menentukan bahwa dia disengaja atau tidak disengaja. Kalau dia disengaja, maka dia diserahkan kepada keluarga korban atau penuntut darah untuk dibunuh. Karena aturannya adalah mata ganti mata, tangan ganti tangan, nyawa ganti nyawa. Gitu ya. Tetapi kalau dia melakukannya dengan tidak sengaja dan terbukti dia melakukan tidak sengaja, maka dia harus tetap diam di kota perlindungan. Karena di kota itu penuntut darah tidak boleh ke sana. Gitu ya. Tetapi kalau dia keluar dari kota perlindungan dan bertemu dengan penuntut darah, maka dia bisa dibunuh dan itu tidak bersalah. Gitu ya. Dalam Ulangan 19 ayat 21 dikatakan, janganlah kamu merasa sayang kepadanya sebab berlaku nyawa ganti nyawa. Itu aturan dalam hukum Taurat. Gitu ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Jelas, saudaraku? Itu aturan dalam hukum Taurat. Jadi kalau seorang yang melakukan tindakan pembunuhan secara sengaja, maka penuntut darah berhak membunuh orang itu. Itu kata firman Tuhan dalam hukum Taurat. Tetapi kalau dia secara tidak sengaja, maka dia harus lari ke kota perlindungan. Gitu ya. Dalam Ulangan 22 ayat 8 dikatakan seperti ini. Apabila kamu mendirikan rumah yang baru, ini ada orang bangun rumah, maka haruslah kamu memagari sotoh rumahmu. Jadi sotoh rumahnya harus dipagari, supaya jangan kau datangkan hutang darah kepada rumahmu itu apabila ada seseorang jatuh dari atasnya. Secara tidak sengaja ada seseorang jatuh dari rumah itu dan kemudian mati, maka itu bisa menimbulkan hutang darah. Gitu ya. Dan dikatakan dia harus diam di sana sampai dengan imam besar itu mati. Jelas, saudaraku? Jadi di sini kita ingin melihat pertama adalah latar belakang kenapa ada kota perlindungan. Kalau kita bicara kota perlindungan, maka ini adalah kota untuk para orang Lewi. Jadi suku Lewi tidak mendapat bagian tanah, dia tinggal di kota-kota yang jumlahnya ada 48 kota. Gitu ya. Dan dari 48 kota tadi ada 6 kota yang dikhususkan Tuhan untuk menjadi kota perlindungan. Sisanya adalah kota-kota yang di 42-nya dipakai untuk orang Lewi dengan tanah penggembalaannya di sana. Gitu ya. Dan kota perlindungan ini adalah tempat di mana orang yang membunuh secara tidak sengaja dapat lari ke sana supaya dia tidak dibunuh oleh para penuntut darah. Penuntut darah tahu ya, saudaraku ya, penuntut darah itu adalah keluarga korban, gitu ya, secara mudah ya. Oke, nah pelaku pembunuhan yang tidak sengaja tadi bisa lari ke sana dan mereka berlindung di sana, dan penuntut darah tidak bisa mengambil mereka dari sana dan membunuh mereka. Gitu ya. Dan itu diputuskan mereka akan tinggal di sana sampai dengan imam besar mati. Itulah kota perlindungan dalam firman Tuhan. Inilah yang diatur Tuhan pertama kali untuk umat Tuhan apabila umat Tuhan melakukan suatu pembunuhan. Hukum Taurat mencoba mengatur dan memisahkan antara yang disengaja dan tidak disengaja. Tetapi intinya di sini semua adalah Allah menghargai nyawa manusia. Allah ingin nyawa manusia itu menjadi sesuatu hal yang ditegakkan Tuhan, menjadi sesuatu hal yang tidak menajiskan tanah itu. Gitu ya. Dan kemudian kalau kita perhatikan dari kota tadi ada 6 kota yang ditentukan Tuhan tadi saya sudah bilang ya. Dan itu kemudian waktu zaman Yosua, mulai Yosua masuk tanah perjanjian, firman Tuhan datang lagi kepada Yosua supaya Yosua menentukan 6 kota itu. Kita akan lihat sekarang 6 kota perlindungan itu apa saja. Dalam Yosua 20 ayat 7 sampai 9 dikatakan, lalu orang Israel mengkhususkan sebagai kota perlindungan Kedes di Galilea. Jadi kota pertama adalah Kedes, gitu ya, di pegunungan Naftali, dan Sikem di pegunungan Efraim. Itu kota yang kedua adalah Sikem. Yang pertama Kedes, yang kedua Sikem. Kedes itu di pegunungan Naftali dan Sikem dikatakan di pegunungan Efraim. Yang ketiga adalah Kiryat Arba. Itulah Hebron di pegunungan Yehuda. Jadi Hebron berada di Kiryat Arba di pegunungan Yehuda. Itu ya. Itu kota yang ketiga. Kalau Anda perhatikan peta di sini saya akan tunjukkan gambar peta di mana kota-kota perlindungan yang ditentukan Tuhan 6 kota tadi, gitu ya. Anda bisa lihat di layar yang saya tampilkan ini. Di sana ada 6 kota yang dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama di sisi sebelah barat, gitu ya, sebelah barat Sungai Yordan. Di sana ada 3 kota, gitu ya, yang tadi saya sebutkan. Di atas di sana adalah Kedes yang berada di tanah Naftali.
Kemudian di tengah-tengah di sana ada Sikem yang berada di tanah Efraim berbatasan dengan Manase. Di bagian selatan di sana ada Hebron di tanah Yehuda, Kiryat Arba gitu ya. Itu di bagian sisi sebelah barat dari Sungai Yordan. Itu 3 kota perlindungan yang pertama, gitu ya. 3 kota perlindungan yang kedua yang berada di sisi sebelah timur. Kita lanjutkan yang di Yosua tadi, saudaraku ya. Firman Tuhan yang di Yosua tadi. Kita lanjutkan Yosua tadi ya. Dan di seberang Sungai Yordan di sebelah timur Yeriko, mereka menentukan Beser di padang gurun di dataran tinggi dari suku Ruben, dan Ramot di Gilead dari suku Gad, dan Golan di Basan dari suku Manase. Jadi ada 6 kota. Ya, 3 kota di sebelah barat dan 3 kota di sebelah timur. 3 kota di sebelah barat adalah Kades, Sikem, dan Hebron. Gitu ya. 3 kota di sebelah timur itu adalah Beser, Ramot, dan Golan. Oke. Terus lanjutannya ditegaskan lagi, itulah kota-kota yang ditetapkan bagi semua orang Israel dan bagi pendatang yang ada di tengah-tengah mereka, supaya setiap orang yang membunuh dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana dan jangan mati dibunuh oleh tangan penuntut tebusan darah. Tangan penuntut tebusan darah ini keluarga korban ya, jadi penuntut darah, sebelum ia dihadapkan kepada rapat jemaah. Jelas saudaraku? Kalau Anda lihat kembali ke gambar yang tadi yang saya tunjukkan, gitu ya. Di sisi sebelah barat jelas di sana ada Kedes, itu di tanah Naftali, itu ada di sebelah utara. Sisi sebelah barat sebelah utaranya, gitu ya. Kemudian di tengah-tengahnya ada Sikem di tanah Efraim, dan di sebelah selatannya dia ada Hebron di tanah Yehuda. Itu sisi sebelah barat Sungai Yordan. Gitu ya. Sisi sebelah timur Sungai Yordan, di sana di sebelah bawahnya, di sebelah selatannya ada Beser di tanah Ruben. Kemudian di tengahnya di sana ada Ramot Gilead di tanah orang Gad. Dan terakhir adalah di sebelah utaranya adalah Golan. Itu di tanahnya Manase. Jelas ya? Jadi Anda bisa lebih jelas, silahkan lihat gambar yang saya tunjukkan di sini. Itu ya. Di sana saya udah membaginya. 6 kota yang saya sebutkan tadi. Jadi di sebelah timur dan di sebelah barat. Di sebelah timur dia ada Golan paling utara, Ramot dan Beser. Golan tanah Manase, Ramot di tanah Gad, Beser di tanah Ruben. Gitu ya. Di sebelah baratnya di sana ada Kedes, Sikem, dan Hebron. Kedes itu berada di tanah Naftali, Sikem berada di tanah Efraim berbatasan dengan Manase, dan paling selatan adalah Hebron di tanah dengan Yehuda. Itu adalah 6 kota perlindungan yang ditentukan Tuhan untuk orang Israel apabila dia melakukan suatu tindakan pembunuhan secara tidak sengaja. Dan dia boleh lari ke sana, dan para penuntut darah tidak boleh membunuh mereka apabila mereka masuk ke dalam kota perlindungan. Jelas saudaraku? Itulah gambaran awal dari firman Tuhan tentang kota perlindungan. Jadi ini menjadi satu tempat yang dikhususkan Tuhan untuk orang Israel dan para pendatang lain yang membunuh secara tidak sengaja, supaya tidak ada penuntut darah yang menghakimi mereka sebelum dilakukan sidang. Jelas saudaraku? Nah, 6 kota inilah yang menjadi perhatian kita sekarang. Ini adalah Kedes, Sikem, dan Hebron yang berada di sebelah barat, Beser, Ramot, dan Golan yang berada di sebelah timur Sungai Yordan. Oke. Nah, kalau kita perhatikan tadi dia bilang bahwa ini semua menjadi gambaran, menjadi satu bayangan dari apa yang akan datang kemudian. Dan kalau Anda perhatikan dalam kehidupan Daud, kita lihat dalam 1 Samuel 19 ayat kedua dikatakan, sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Waktu itu Daud dikejar-kejar oleh Saul, Saul hendak membunuh Daud. Dan kemudian Yonatan memperingatkan Daud. Dikatakan ayahku Saul berikhtiar membunuh engkau. Oleh sebab itu hati-hatilah besok pagi, duduklah di suatu tempat perlindungan. Waktu itu Yonatan memberitahu kepada Daud supaya Daud pergi ke salah satu tempat perlindungan, salah satu dari kota-kota tadi. Dan bersembunyilah di sana. Jadi kota perlindungan ini menjadi sesuatu yang memang dipertahankan terus pada masa perjanjian lama. Gitu ya. Dan itu kemudian mengakibatkan Daud akhirnya banyak berpindah dari kota perlindungan yang satu ke kota perlindungan yang lain. Dan kalau kita bicara kota perlindungan, dalam Mazmur Daud banyak sekali menulis tentang kota perlindungan. Itu ya. Dan itu menggambarkan bahwa kota perlindungan yang dimaksud di sini itu adalah Allah sendiri. Itu dalam Mazmur 9 ayat yang ke-9 dikatakan, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan bagi pada waktu kesesakan. Di sana Daud mengerti bahwa perlindungan dia bukan berada pada tempat perlindungan tadi, bukan berada pada kota-kota ini semua. Kota ini hanya merupakan gambaran dan bayangan dari yang akan ada kemudian. Gitu ya. Mazmur 37 ayat 39 dikatakan, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Dia adalah tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Itu berkali-kali Daud menulis bahwa Tuhan itulah tempat perlindungan.
Itu ya. Dalam Mazmur 62 ayat yang ke-7. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Jelas saudaraku? Dalam Mazmur 94 ayat 22, satu ayat yang lain. Tetapi Tuhan adalah kota bentengku, Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Jelas saudaraku, jadi di sini saya ingin mengkorelasikan bahwa kota perlindungan pada masa perjanjian lama, pada hukum Taurat, di mana adalah tempat di mana orang melarikan diri apabila dia melakukan pembunuhan secara tidak sengaja, supaya dia tidak dituntut oleh para penuntut darah. Maka kota perlindungan tadi yang 6 tadi itu merupakan gambaran dari apa yang akan ada kemudian. Dan Daud di sana digambarkan menjembatani antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Daud seorang yang berlari dikejar oleh Saul dan dinasihatkan oleh Yonatan supaya dia berlindung di tempat-tempat kota perlindungan tadi. Tetapi sepanjang Daud melakukan itu, maka Daud menulis dan Daud menggambarkan bahwa kota perlindungan di mata dirinya itu bukanlah kota-kota tadi, tetapi dalam Tuhan itulah kota perlindungan dia. Dan tadi kita udah lihat dalam firman Tuhan bagaimana Daud menuliskan semuanya itu bahwa kota perlindungan dia itu hanya ada pada Allah. Jelas saudaraku? Nah di sini saya akan korelasikan gambaran kota perlindungan tadi, 6 kota tadi, Kades, Sikem, Hebron, Beser, Ramot, dan Golan. 6 kota perlindungan tadi yang menggambarkan tentang siapa pribadi Yesus, di mana Yesus adalah tempat perlindungan buat umatnya. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam Kolose 2 ayat 17 dikatakan seperti ini. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujud aslinya ialah Kristus. Gitu ya. Kota perlindungan itu Allah berikan kepada umat Tuhan untuk akhirnya menjadi gambaran dan bayangan tentang Kristus. Gitu ya. Dan Daud walaupun dia berlari di antara kota perlindungan, dalam hati Daud mengerti persis bahwa tempat perlindungan dia itu ada pada Allah. Gitu ya. Dalam Galatia 3 ayat 24 dikatakan, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan oleh karena iman. Jelas saudaraku? Jadi ini adalah gambaran tentang Yesus itu adalah tempat perlindungan. Gitu ya. Kalau Anda perhatikan sekarang dari dari kota-kota tadi, sekarang kita perhatikan secara fokus mengenai 6 kota tadi. Ya, Kedes, Sikem, Hebron itu berada di sebelah barat, dan Beser, Ramon, dan Golan itu berada di sebelah timur. Gitu ya. Kedes itu kalau kita perhatikan dalam arti katanya, itu artinya to sanctify. Sesuatu yang menguduskan, sesuatu yang membuat seseorang menjadi kudus. Itu arti kata Kedes di sana. Dan kita tahu bahwa kalau kita menyerahkan hidup kita pada Yesus, Yesus menjadikan kita kudus, darahnya menguduskan kita. Yang kedua adalah Sikem. Sikem itu artinya between the shoulder, sesuatu yang menanggung beban, sesuatu yang ikut merasakan beban kita. Itu arti kata Sikem. Dan Yesus berkata, barang siapa letih, lesu, dan beban berat, datanglah kepadaku. Mereka yang letih, lesu, dan berat-berat, dan aku akan memberikan pada mereka kelegaan. Itu adalah Sikem, itu adalah tempat perlindungan. Di sanalah kita mendapat kelegaan. Sikem artinya between the shoulder. Gitu ya. Dan yang ketiga, kota perlindungan yang berada di sisi sebelah barat adalah Hebron. Hebron ini artinya adalah joining atau fellowship, suatu persekutuan, suatu kedekatan, sesuatu di mana aku tidak memanggil lagi engkau hamba, tetapi aku memanggil engkau sahabat. Ada fellowship di sana. Itulah arti kata Hebron. Gitu ya. Jadi 3 kota yang pertama, Kedes, Sikem, dan Hebron. Kedes artinya menguduskan, Sikem artinya menanggung beban, between the shoulder. Hebron artinya fellowship, suatu persekutuan. Gitu ya. Kalau kita lihat 3 kota yang lain yang berada di sebelah timur Sungai Yordan, di sana ada Beser, Ramot, dan Golan. Beser yang berada paling selatan ya saudaraku. Beser itu artinya vine branches. Cabang anggur. Atau bisa digambarkan juga seperti father and son, menjadi satu ahli waris. Itu ya. Beser di sana bicara soal bagaimana Yesus tidak memanggil kita sebagai hamba, tetapi memanggil kita sebagai anak dan menjadikan kita ahli waris kerajaan surga. Yang berikutnya adalah Ramot. Ramot itu artinya high place, tempat yang tinggi, sesuatu yang mulia, exalted, signifying to high, diangkat menjadi sesuatu yang mulia, dipermuliakan. Gitu. Dan terakhir adalah Golan. Golan di sini artinya deliverance atau passage, dibebaskan menjadi satu jalan kebenaran. Dalam firman Tuhan dikatakan, aku inilah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jelas saudaraku? Jadi ini semua menjadi gambaran tentang Yesus itu adalah tempat
perlindungan. Dia ada Kades, Sikem, dan Hebron. Dia ada Beser, Ramot, dan Golan. Dia menguduskan kita, itu adalah Kades. Dia menanggung sebuah beban kita, itu adalah Sikem. Dia adalah Hebron yang membuat kita menjadi bersekutu dengan dia, menjadi satu. Dia adalah Beser yang membuat kita seperti carang-carang yang berada pada pokok anggur yang benar. Dia adalah Ramot yang mempermuliakan kita dan mengangkat dan memahkotai kita. Dan dia adalah Golan yang membebaskan kita, yang menuntun kita pada kebenaran. Dan itu adalah Yesus sendiri. Gitu ya. Dan tadi saya sudah bilang bahwa tempat perlindungan itu ada karena ada orang yang melakukan suatu dosa, suatu pembunuhan secara tidak sengaja sehingga dia bisa lari ke sana. Kalau sekarang Anda perhatikan dalam firman Tuhan, Anda dan saya, kita lahir tanpa kita melakukan apa-apa, kita lahir dengan suatu benih dosa yang kita tidak bisa tanggulangi, gitu ya. Karena semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tubuh kita adalah benih dosa di sana. Tanpa kita melakukan apa-apa, tanpa kita melakukan satu dosa dengan sengaja, tubuh kita sudah ada benih dosa. Itu. Dan seperti tadi peristiwa dosa yang tidak disengaja tadi, yang bisa dilakukan oleh pembunuh itu satu-satunya adalah lari ke kota perlindungan. Kalau dia lari ke kota perlindungan, maka penuntut darah tidak bisa menuntut dia. Gitu. Satu-satunya yang kita bisa lakukan adalah supaya kita tidak dituntut oleh iblis yang menghakimi kita, supaya kita dituntut oleh iblis yang akhirnya menuntut karena kita berbuat dosa oleh karena daging. Satu-satunya yang kita lakukan adalah kita lari ke tempat perlindungan, yaitu Yesus sendiri. Gitu ya. Dalam tubuh kita selalu ada dosa yang kita bawa sejak lahir. Ada dosa yang kita lakukan mungkin dengan tidak sengaja. Dan kita tidak bisa berlaku apa-apa, iblis menuntut darah atas dosa itu. Gitu ya. Karena upah dosa adalah maut. Itu kata firman Tuhan. Dan iblis menuntut kita supaya kita dibawa ke dalam maut. Tapi yang kita bisa lakukan adalah kita lari ke tempat perlindungan, ke kota perlindungan. Itu adalah Yesus sendiri. Itu adalah Kedes, itu adalah Sikem, itu adalah Hebron, Beser, Ramot, dan Golan. Jelas, saudaraku. Dan kalau kita lihat dalam firman Tuhan, di dalam Yohanes 10 ayat 28 dikatakan seperti ini. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kalau kita ada dalam tangan Yesus, dia adalah kota perlindungan kita dan tidak ada seorang pun yang dapat merebut kita dari tangannya. Sama seperti tadi penuntut darah tidak bisa mengambil pembunuh itu apabila pembunuh tadi sudah berada di kota perlindungan. Gitu ya. Kalau pembunuh tadi lari ke kota perlindungan dan diam di sana, maka penuntut darah tidak bisa berbuat apa-apa. Dan Yesus katakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengambil mereka dari tanganku. Kita aman di kota perlindungan, kita aman di dalam Yesus. Gitu ya. Dalam Yohanes 17 ayat 11 sampai 12. Dan aku tidak ada lagi dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang kuberikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Lanjutannya, selama aku bersama-sama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Kita aman dalam pemeliharaan Tuhan, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, aku telah menjaga mereka. Dia adalah kota perlindungan kita. Dialah yang menjaga kita, dialah yang menaungi kita, dialah yang membuat kita aman. Gitu. Dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Jelas, saudaraku? Jadi itulah kota perlindungan. Tadi saya sudah bilang, ini adalah gambaran tentang Kristus. Bagaimana hukum Taurat itu menjadi bayangan dari apa yang akan ada. Hukum Taurat itu menjadi penuntun menuju pada Kristus. Di hukum Taurat diatur orang yang membunuh secara tidak sengaja, maka dia boleh lari ke kota perlindungan. Dia akan aman di sana. Dan Anda dan saya, kita lahir dengan dosa yang tidak kita lakukan sebelumnya. Hanya karena kita manusia, lahir dari debu tanah, dan karena dosa satu orang, maka seluruh manusia jatuh ke dalam dosa. Karena pemberontakan Adam, maka seluruh kita jatuh ke dalam dosa. Dan itu membuat kita tidak bisa lepas dari itu semua. Satu-satunya yang kita bisa lakukan adalah kita lari ke kota perlindungan. Dan kota perlindungan itu adalah Yesus sendiri. Dialah yang menguduskan kita, itu adalah Kedes. Dialah yang menanggung semua beban kita, itu adalah Sikem. Dialah yang membuat kita menjadi anak, itu adalah Hebron. Dialah yang membuat kita seperti carang yang menempel pada pokok anggur, itulah Beser. Dialah yang memmuliakan kita dan memahkotai kita dengan segala kemuliaan, itu adalah Ramot. Dialah jalan kebenaran dan kehidupan yang membebaskan kita, itu adalah Golan. Inilah 6 kota perlindungan yang menjadi gambaran tentang Yesus sendiri. Gitu ya. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 18 dikatakan, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa.
tetapi ia yang lahir dari Allah melindunginya. Dan catatannya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Orang yang membunuh dengan tidak sengaja, kalau dia lari ke kota perlindungan, maka penuntut darah tidak bisa melakukan apapun juga. Dan firman Tuhan tadi katakan, di dalam dia yang lahir dari Allah, si jahat tidak bisa menjamahnya. Kita aman di kota perlindungan kita, yaitu Yesus sendiri. Gitu ya. Dalam Wahyu 10 ayat yang ketiga dikatakan, karena engkau menuruti firmanku dan untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari percobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Allah berjanji melindungi kita. Jelas saudaraku, itulah kata firman Tuhan tentang kota perlindungan. Jadi ini adalah gambaran tentang Allah sendiri. Anda dan saya, kita setiap hari berhadapan dengan banyak masalah, kita setiap hari berhadapan dengan kesulitan, bukan cuma semata-mata karena dosa. Banyak di antara kita mungkin yang tidak sengaja memikirkan sesuatu yang tidak benar. Banyak di antara kita mungkin yang, tadi saya sudah bilang, sejak lahir kita udah ada benih dosa karena pemberontakan Adam dan Hawa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa dengan itu, tetapi Yesus adalah kota perlindungan kita. Di sana kita bisa lari, di sanalah darahnya menyucikan kita. Gitu ya. Di sanalah kita dibenarkan dan penuntut darah tidak bisa mengambil apa semua. Penuntut darah tidak bisa membunuh kita, si jahat tidak bisa menjamahnya, kata firman Tuhan. Jelas saudaraku. Dan dalam sehari-hari, dalam firman Tuhan dikatakan, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-1 dikatakan seperti ini, anak-anakku, hal ini kutulis kepadamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Jelas, kita tidak boleh berbuat dosa. Tapi lanjutannya, namun jika seorang berbuat dosa, tentunya sesuatu yang tidak disengaja, sesuatu yang tanpa dia sadar dia lakukan, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jelas saudaraku? Jadi Anda dan saya, kita tidak bisa lari kemana-mana dalam kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi, apapun yang sedang kita alami, apapun masalah yang kita jalani, perlindungan kita hanya pada Allah. Gitu ya. Saat-saat seperti ini, pada saat orang mencari di manakah tempat yang aman. Saya ingat dulu waktu pertama kali saya membuat video di channel ini, itu pada waktu itu mulai masa Covid mulai berlangsung sekitar bulan Maret tahun lalu. Dan waktu itu saya ingat video saya yang pertama adalah ada suatu penelitian orang mencari tempat yang paling aman dari penyebaran virus Covid. Gitu ya. Dan saat ini kita mengalami hal yang sama. Saat ini kondisi Covid di Indonesia semakin menjadi-jadi. Orang berpikir di manakah tempat yang aman. Di sini saya mau beritahukan saudaraku bahwa tempat yang aman, kota perlindungan kita itu hanya pada Allah. Kota perlindungan kita itu hanya pada Yesus. Dialah kota perlindungan kita. Dialah yang membuat kita aman, yang melindungi kita dari segala sesuatu. Jelas saudaraku, dia menguduskan kita, dia menanggung segala beban kita, dia menjadikan kita anak dan kita dipermuliakan, dan kita memperoleh jalan kebenaran, kata firman Tuhan. Jelas. Jadi dari sini saya ingin Anda dan saya, kita tidak perlu mencari perlindungan kemana-mana. Kita tidak perlu mencari tempat yang aman di mana-mana. Tempat yang aman itu hanya ada pada Yesus. Gitu ya. Anda menghadapi masalah ekonomi, Anda menghadapi masalah kesehatan, Anda dan saya menghadapi masalah keluarga, perlindungan kita cari pada Allah. Jalan keluar kita hanya ada pada Yesus. Dialah kota perlindungan kita yang membuat kita aman. Jelas saudaraku? Satu ayat yang terakhir. Amsal 18 ayat yang 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Dikatakan, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Jelas saudaraku, mari Anda dan saya, mari kita makin bergantung pada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, hanya di kota perlindungan kita aman. Dan Yesus itu adalah kota perlindungan kita. Itu adalah Kedes, itu Sikem, itu Hebron, itu Beser, Ramot, dan Golan. Gitu ya. Pada dia kita temukan hidup kita dipermuliakan, kita menjadi ahli waris kerajaan sorga, kita dibebaskan dari segala sesuatunya, dan di bawah naungan kakinya kita aman. Kita saudaraku, makasih sudah menonton, kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.